belajar. Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, walaupun kita masih harus tetap di rumah, stay at home, kita masih dari rumah sekolah minggunya, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu, Horas Sekolah Minggu HKBP. Kita semua berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan bukuende O Ali Yesus Tuhaki. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu,
bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, layaklah kita memuji Tuhan dengan cara yang benar, karena Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Ya adik-adik, layak kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia yang mengizinkan kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu ini. Hari ini, mari kita nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dan menyanyikan buku ND Sekolah Minggu HKBP. Kusambut Pagi hari. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Sekalipun ini lagu baru, kita belajar untuk perbendaharaan lagu baru. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sekali lagi. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan hukum Taurat Tuhan supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Ya adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentu dalam 1 minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Sebelum kita mengakukan dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan buku Endo Yesus Mangasiau. Bola
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dan sekaligus ayat hafalan hari ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 3 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik, dan ingat itu menjadi ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, dalam situasi apapun kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Iya, betul itu adik-adik. Kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa ya, tetap semangat untuk tetap menghafal ayat hafalan di rumah ya. Nah, minggu depan itu ayat hafalan tertulis dari Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Oke? Nah, adik-adik, kita kembali bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Sekolah Minggu Patik Paupaton. Adik-adik di rumah ikutin ya. Kita belajar lagu baru. Ini bahasa Indonesianya titah keempat. Maulah, maulah sasi ulamu.
bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta sekolah minggu untuk kita hari ini adalah yang pertama. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan minggu depan kita masih tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing ya. Tapi adik-adik tetap sukacita dan semangat, walaupun kita masih mengalami pandemi virus corona yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah saat ini. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Kejadian 1 ayat 27. Dihafal di hari ini ya Dek. Minta tolong kepada mama dan papa untuk memvideokanmu, lalu videonya dikirim ke kakak pembimbing kelas masing-masing. Lalu setelah ibadah sekolah minggu ini selesai ya. Dan ingat juga adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Dihafalkan ya pada saat ibadah sekolah minggu tanggal 21 Juni 2020. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang disampaikan oleh Kakak Pendeta. Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Oda Dana Somba Debata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Baik. Ada sukacita ya? Ya tentunya ada sukacita dan terus ada alasan bagi kita untuk tetap bersukacita sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Yuk kita buka Alkitab kita. Nas khotbah hari ini tertulis di Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kakak Pendeta membacanya, adik-adik semua di rumah mengikutinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situlah sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Adik-adik, tadi dikatakan di ayat 1 itu, demikianlah diselesaikan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Adik-adik, seperti apa ya cerita penciptaan itu menurut Kejadian? Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Adik-adik, Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya di dalam berapa hari ya? 6 hari. Iya, good. Setelah Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, Allah berhenti beristirahat pada hari yang ketujuh. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Ayo, siapa yang ingat perintah untuk beristirahat pada hari yang ketujuh itu titah keberapa ya? Good. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Adik-adik, masih ingat kan khotbah sekolah minggu pada minggu lalu? Tertulis di mana ya? Sampai 31. Berarti masih ingat ya, bicara tentang apa itu ya? Tentang penciptaan manusia yang diciptakan menurut gambaran Allah yang disebut dengan imago Dei. Manusia itu adalah gambar Allah. Betul. Pada nas khotbah hari ini dijelaskan secara detail bagaimana Tuhan Allah membentuk, menciptakan manusia itu. Bagaimana ya Tuhan Allah membentuk manusia itu? Seperti yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 7 itu. Yuk kita baca bersama-sama. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adik-adik, udah tahu kan bahwa Tuhan Allah membentuk, menciptakan kita manusia dari debu tanah? Tahu nggak adik-adik? Apa itu debu tanah? Biasanya debu tanah itu kita anggap kotor ya, karena
selalu kita pijak setiap hari. Biasanya kalau ada debu tanah, lalu datang angin atau kita menghembusnya, terus debu tanah itu hilang, tak bersisa. Berarti seperti itu ya kita manusia ya? Iya adik-adik, bagaimana Allah membentuk menciptakan kita manusia dari debu tanah? Hal itu mengingatkan kita bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah, rapuh dan hina, tak berarti sebagaimana halnya debu tanah. Tapi khotbah hari Minggu ini lalu mengatakan bahwa kita manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Ya, di mana kita manusia diciptakan menurut gambaran Allah yang disebut imago Dei. Iya betul adik-adik. Yang membuat manusia yang diciptakan itu istimewa dan berharga adalah ketika Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidup manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang memperoleh hidup dari napas Allah sendiri. Wow, keren. Jadi kita hidup dari nafas Allah sendiri ya. Ya betul adik-adik. Allah sendiri yang menghembuskan napas hidup kepada manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah kita manusia diciptakan menurut gambar Allah dan gambar Allah itu ada pada kita. Adik-adik, keistimewaan yang diberikan Allah itu kepada kita, kita harus terus jaga sehingga gambar Allah itu tetap nyata melalui setiap karya dan pekerjaan kita, serta kemuliaan Allah selalu nyata terpancar dari hidup kita dan dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Oke? Adik-adik, menurut cerita Alkitab, manusia pertama yang diciptakan Allah itu ditempatkan di mana ya? Siapa yang bisa menjawab? Taman Eden. Seperti apa ya Taman Eden itu? Oh, Taman Eden itu adik-adik adalah taman yang sangat indah, yang ditumbuhi berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon-pohon kehidupan di tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di Taman Eden ada juga loh sungai-sungai yang mengalir untuk membasahi taman itu. Oh, pastilah Taman Eden itu indah sekali ya. Iya betul adik-adik, taman itu indah sekali. Asri, teduh, tenang, dan semua yang dibutuhkan manusia ada loh tersedia di sana. Adik-adik, apa ya pesan khotbah yang kita pelajari hari ini? Diikuti ya. Ada 3 pesan khotbah hari ini. Ini menjadi tugas kita yang kita tuliskan nanti kepada kakak, abang pembimbing kelas masing-masing ya. Diingat pesan khotbah yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita diingatkan kembali bahwa Allah lah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Artinya Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa di atas segalanya, Allah yang layak kita sembah. Pesan khotbah yang kedua, setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya di dalam 6 hari, ia berhenti dari segala pekerjaannya pada hari yang ke-7, yang mengingatkan kita juga supaya kita mengingat untuk berhenti beristirahat dari segala pekerjaan kita sehari-hari. Sebagaimana halnya Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu, supaya kita mengingat perintah Tuhan yang keempat. Oke, pesan khotbah yang ketiga, karena Tuhan Allah menciptakan kita manusia dari debu tanah, maka kita harus selalu ingat bahwa kita manusia adalah makhluk yang rapuh dan lemah. Tanpa Tuhan Allah memberi hidup kepada kita, kita manusia tidak ada apa-apanya. Tuhan Allah sendiri memberi kita napas kehidupan. Demikianlah kita diciptakan menurut gambar Allah. Keistimewaan yang diberikan Allah itu kepada kita harus terus kita jaga adik-adik, sehingga gambar Allah itu tetap nyata melalui setiap karya dan pekerjaan kita, serta kemuliaan Allah selalu nyata terpancar dari hidup dan kehidupan kita sehari-hari, baik kita di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di gereja, dimanapun.
biarlah kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menyapa kami setiap hari Minggu khususnya. Biarlah Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu untuk hidup seturut dengan firman-Mu sehingga kami tetap memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang menyertai kami anak-anak Tuhan. Demikian juga berkat Tuhan yang menyertai kakak abang guru sekolah minggu, menyertai amang inang pendeta, menyertai amang inang sintua, seluruh orang-orang yang kami kasihi, biarlah dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu HKBP Perumnas 2 terlebih khusus, berkati bangsa kami Indonesia, dan kami juga memohon kepada Tuhan untuk pemulihan dunia ini dari virus corona, karena Tuhan berkenan memulihkan dunia ini dan memberi kami kekuatan untuk boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Holanda Danak. Kita menyanyikannya dengan sukacita dan kita mengumpulkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Holanda Danak namet meta alaina boyang tu Jesus lah Holan ibadah olo aki pai masahat tu surgoi oh Tuhan Yesus jagonawon tu somargogo dadanakon di hongoluku pakai main tau hasangapon di goarni. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah, memuji Engkau selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.